Shalom adik-adik. Halo. Shalom, Kak. Kabar adik-adik dan kakak-kakak sekalian. Tuhan Yesus Maha Dahsyat. Ya, Tuhan kita memang maha dahsyat. Tuhan kita memang maha baik. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia, ya adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah setia kepada kita sampai Dia mengorbankan dirinya di atas mana? Kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita tidak akan mendapatkan pengampunan dosa. Nah, sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan karena Dia sudah berkorban bagi kita, yuk adik-adik jadilah anak yang setia kepada Tuhan, rajin beribadah, ya, rajin memuji Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin apa lagi? Berdoa, ya. Yuk kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian pada satu bukit. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Potong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya, karena ku dapat ampun dosa. Di kayu yang kasar, di kayu yang kasar, diingatkan Tuhan bahwa kelepasanku tetap. Bagiku sebabnya Tuhan ke Golgota, itu ku ingat cintanya Tuhan, dan ku jatuh Yuk adik-adik semua kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, di mana di bulan Mei ini Tuhan kami merayakan, kami memperingati dari hari kematian-Mu Tuhan sebagai Jumat Agung untuk mengingatkan kami Tuhan betapa pengorbanan-Mu sungguh besar terhadap kami semua anak-anak-Mu. Bapa, kami mengucap syukur jika Engkau mengorbankan nyawa-Mu, Tuhan, di atas kayu salib, Tuhan, darah-Mu yang telah tercurah, Tuhan, dan tubuh-Mu, Tuhan, yang terpecah-pecah, oleh karena Tuhan, Engkau merelakan nyawa-Mu bagi kami semua untuk menebus dosa kami semua. Kami mengucap syukur, Tuhan, atas semuanya itu. Bapa yang baik, sebagai ungkapan syukur kami,
Karena Engkau telah mati bagi kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang setia di dalam Tuhan. Kalau kami mungkin Tuhan saat-saat ini kami mungkin sering Tuhan tidak ada di dalam ibadah Zoom sekolah minggu Tuhan, kami minta ampun di hadapan-Mu ya Bapa, dan kami Tuhan mau Tuhan menjadi anak-anak yang lebih setia lagi kepada Tuhan, karena Engkau terlebih setia, terlebih dahulu Tuhan setia kepada kami. Untuk itu kami jadikan kami Tuhan anak-anak yang baik, anak-anak yang mencintai Tuhan, dan anak-anak yang setia di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga selesai. Kami percaya Tuhan, kuasa daripada Roh-Mu yang kudus yang akan campur tangan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik. Tadi kita sudah menyanyikan lagu kalau Tuhan Yesus itu sudah mati bagi kita semua. Nah, adik-adik, waktu itu pagi-pagi setelah Tuhan Yesus dikuburkan, adik-adik, pada hari keberapa adik-adik Tuhan Yesus bangkit? Hari ketiga. Betul. Nah, pagi-pagi benar Maria Magdalena dan Maria lainnya pergi ke kuburnya Tuhan Yesus dan melihat batu itu sudah terguling dan Tuhan Yesus tidak ada lagi di dalamnya. Berarti itu menandakan Tuhan Yesus sudah bangkit. Yuk adik-adik, Kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Allah bangkit. Anak Allah, Yesus namanya. Semangat ya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada Tidak ada hari suaranya. sebab Dia hidup. Tak gentar, karena apa adik-adik? Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, untuk adik-adik yang ingin mempersembahkan persembahan adik-adik untuk Tuhan Yesus, bisa ditransfer ke rekening 687-145-3311 atas nama Kak Stefani, Bank BCA. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita lanjut lagi adik-adik ya. Nah, karena Tuhan Yesus sudah bangkit, kita percaya bahwa musuh-musuhnya Tuhan Yesus itu sudah dikalahkan adik-adik, dan kita menang. Siapa yang percaya kalau kita sudah menang bersama dengan Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Oke, kakak jadi juga adik-adik semua. Kita percaya bahwa kita telah menang bersama dengan Tuhan Yesus. Yuk kita angkat pujian, Allah bangkit, kesenaklah musuhnya. Tangan adik, tangan ya. Allah
bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, Yesus bangkit. Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit, Tuhan bangkit. Tuhan bangkit, terseraklah musuhnya. Tuhan bangkit, terseraklah musuhnya. Tuhan bangkit, terseraklah musuhnya. Tuhan bangkit, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, kudus. Oh, kudus. Oh, kudus. Oke, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk adik-adik semua. Nah, adik-adik, hari ini kakak mohon maaf tidak ada kesaksian, ya, tetapi kita mau lihat pengumuman lomba Paskah menghias telur domba Paskah. Oke, adik-adik, siapa yang mau melihat siapa yang akan menjadi pemenangnya? Angkat tangan. Iya, kita mau lihat ya siapa yang menjadi pemenang lomba hias telur domba Paskah pada minggu lalu ya. 2 minggu lalu ya adik-adik ya. Oke, yuk Kak, bisa di-share? Oke, yang pertama ini adalah peserta kita dari Alvin. Terima kasih Alvin. Tuh lihat ya. Oke, hebat. Oke, lanjut Kak. Yang kedua ada Anet ya. Oke, bagus sekali. Terima kasih Anet. Tuhan Yesus berkati. Luar biasa ya. Oke, yang ketiga ada Angelo. Wah, hebat Angelo. Buat sendiri Angelo ya. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tepuk tangan buat Angelo. Oke, lalu selanjutnya Kak. Ada Chelsea dan Nathanael. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih Chelsea dan Nathanael. Oke, lanjut ya. Ada Emogen. Oke, sip. Bagus Emogen. Tuhan Yesus berkati. Oke, tepuk tangan buat Emogen. Lanjut. Ada Gabe. Yeay, terima kasih Gabe. Tuhan Yesus berkati ya. Good. Oke. Lanjut Kak, Gabriel dan Gabriel. Oke, luar biasa ya adik-adik. Masih kecil udah bisa hias telur Paskah. Tuhan Yesus berkati Gabriel dan Gabriel. Oke, lanjut Kak. Lanjut, ada Johan dan Mario. Wah, luar biasa. Ini adalah perjuangan yang cukup luar biasa nih adik-adik. Ada 2 domba Paskahnya, ada rumahnya, ada kandangnya ya adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Hebat, Johan, Mario. Lanjut Kak. Iya, ini dari Michelle, persembahan dari Michelle. Ya, domba Paskahnya ya, bersama dengan mamanya. Terima kasih Michelle. Bagus Michelle. Oke, lanjut. Ini ada Moses. Wah, Moses luar biasa nih ya. Sama papa mamanya ya, kerjasama untuk bisa hias telur domba Paskah. Terima kasih Moses yang baik. Oke, sip, good. Oke, lanjut Kak. Wah, Queen mengerjakannya sendiri. Bagus. Queen lucu ya adik-adik. Adik-adik domba Paskahnya sudah dihias oleh Queen. Terima kasih hasilnya bagus Queen. Oke lanjut Kak. Ya ini dari persembahan dari Rio, Asila dan Ivana. Wah bagus ya adik-adik. Luar biasa nih adik kita gini ya. Wah hebat. Terima kasih Rio, Asila, Ivana. Tuhan Yesus berkati.
Oke, lanjut. Ini adalah dari Tia, ya. Oke, Tia juga mengerjakannya sendiri. Ada 2 ya, domba Paskahnya. Terima kasih, Tia. Good. Oke, lanjut, Kak. Ya, ini adalah Yosua dan Noel. Wah, luar biasa ya, adik kakak ini sudah mengerjakan domba Paskahnya dengan baik. Good, Yosua dan Noel. Nah, adik-adik, ada pesertanya berarti ada 14 orang, yaitu Alvin, Anet, Angelo, Chelsea, Nathanael, Emogen, Gabe, Gabrian, dan Gabriel. Lanjut, Kak. Lalu Johan Mario, Michelle, Moses, Queen, Dio, Asila, dan Ivana, Tia, Yosua, dan Noel. Jumlahnya ada 14 keluarga. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Dan pemenangnya adalah Eng Ing Eng. 1, 2, 3. Siapa itu? Iya. Pemenang pertama adalah didapat oleh Chelsea dan Nathanael. Tepuk tangan. Nilainya itu adalah 790, adik-adik, luar biasa. Lalu yang kedua itu pemenangnya adalah Rio, Asila, dan Ivana. Yeay. Ya, dengan mendapatkan nilai 761, adik-adik, luar biasa. Lalu pemenang ketiga dari keluarga Michelle, ya, tepuk tangan buat Michelle, dengan nilai 757. Tuhan Yesus berkati. Oke, yang keempat itu dari keluarga Moses, ya. Oke, tepuk tangan buat Moses. Moses mendapatkan nilai 749. Oke, dua keluarga lagi itu dari Johan dan Mario. Tepuk tangan. Ya, Johan dan Mario itu mendapatkan nilai 746, adik-adik. Oke, luar biasa. Dan terakhir itu dari keluarga Gabi. Gabi mendapatkan nilai 725, ya. Jadi totalnya adalah 6 keluarga. Tepuk tangan dan selamat untuk adik-adik yang menang dalam lomba menghias telur Paskah. Tapi jangan berkecil hati untuk adik-adik yang belum menang, karena masih banyak kesempatan lomba di lomba-lomba berikutnya. Karena dalam perlombaan itu pasti ada yang menang dan juga ada yang kalah. Nggak boleh patah semangat. Karena semuanya itu nilainya bagus, adik-adik. Nggak ada yang dapat nilai 500, semuanya rata-rata 700 kalau nggak salah. Ya, oke. Selamat untuk pemenang. Dalam minggu depan akan diterima hadiahnya ya. Oke, Kak. Oke adik-adik, selain dari sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu juga ada lomba Paskah adik-adik. Nah, pesertanya itu ada 5 orang adik-adik. Berikut pesertanya. Yang pertama adalah Kak Alex. Tepuk tangan. Yang kedua adalah Kak Catherine. Ya. Oke, ini punya Kak Catherine. Yuk, beri tepuk tangan buat Kak Catherine. Yang ketiga punya Kak Ica. Yuk, beri tepuk tangan buat Kak Ica. Yang keempat punya Kak Novi. Tepuk tangan. Yang terakhir punya Kak Stefani. Dan kakak mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah memberi penilaian buat kakak-kakak sekolah minggu. Kemarin kakak minta tolong anak kelas sedang sampai kelas tunas remaja. Terima kasih adik-adik untuk penilaiannya. Dan pemenangnya adalah Kak Stefani. Yeay, dengan 735. Beri tepuk tangan buat Kak Stefani. Terima kasih adik-adik. Oke, ya, semuanya sudah sukacita ya. Selamat untuk adik-adik dan juga kakak sekolah minggu yang menjadi pemenangnya. Oke, Tuhan Yesus berkati. Yuk adik-adik, Kak, ada pengumuman untuk ulang tahun? Iya Kak, bentar. Oke.
Adik-adik, kita akan melihat siapa yang berulang tahun di bulan April ya. Oke, di sini ada Noel 6 April, Glorio 15 April, Renata 21 April, Audrey 24 April, Gabrian 24 April, Syahna 26 April, dan Viola 28 April. Yeay! Kakak sekolah minggu dan adik-adik teman-teman kalian mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun ya di bulan April. Semoga menjadi anak-anak yang setia, makin setia sama Tuhan Yesus, makin cinta Tuhan Yesus, makin rajin ibadah sekolah minggu ya. Tuhan Yesus berkati ya. Oke, adik-adik, yuk sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian Kasih-Mu Tiada Duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus, sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidup menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini akui kasih-Mu tiada duanya. Sekali lagi kita katakan lagu ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus, sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidup menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau
sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Jadi kita mau dengar firman Tuhan, kata kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan kami terima dari kakak-kakak kami. Kami minta Tuhan Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada kami supaya firman yang disampaikan tidak terbuang begitu saja Tuhan, tetapi firman itu bisa kami simpan di dalam hati kami dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kakak kami untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Shalom Edgar dan Viola. Shalom kakak. Shalom Audrey, Natasha. Halo Audrey, Natasha. Ya, asik ya. Shalom, shalom Noel, shalom Queen. Shalom Kak. Ayo kameranya dinyalakan yuk. Mana nih Kak Kesha belum bisa lihat Queen sama Noel nih. Shalom Manuela, shalom Bos. Shalom. Oke, kalau gitu kita akan dengarkan firman Tuhan. Kak Kesha mau tanya dulu, siapa yang minggu lalu datang sekolah minggu? Coba angkat tangan. Saya. Semuanya rajin-rajin ya, pinter-pinter ya. Kalau gitu sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah siap katakan, yang sudah siap dengarkan firman Tuhan katakan yes. Yes. Oke, kalau gitu coba adik-adik, siapa yang tahu kita bulan ini bulan apa? Ayo. Bulan? Ini bulan April, betul. Di bulan April ini kita memperingati apa adik-adik? Ayo, adik ingat? Apa? Paskah. Yeay, betul sekali Asila ya. Jadi kita di bulan April ini memperingati tentang Paskah. Coba Kak Kesha tanya siapa yang bisa jawab. Paskah itu apa ya? Oh. Kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus, betul sekali Gabe. Ya. Jadi Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan itu kita rayakan bersama-sama di bulan ini nih. Makanya Kak Kesha share screen dulu ya. Nah, udah kelihatan adik-adik? Sudah? Belum kok. Sudah Kak. Oh, sekarang? Sudah Kak. Udah, oke sip. Nah, jadi adik-adik, kalau adik-adik ingat kita di bulan ini, di bulan April ini, kita memperingati tentang Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus dengan temanya adalah Tuhan Yesus keren. Ayo coba semuanya mic-nya dinyalakan terus bilang Tuhan Yesus keren. Tuhan Yesus keren. Betul sekali ya. Tuhan Yesus keren banget. Keren aja tuh, keren banget adik-adik. Keren banget ya. Ya. Iya, keren banget. Nah, jadi di bulan April ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dengan tema Tuhan Yesus keren. Dan hari ini Kak Kesha akan membagikan firman Tuhan yang temanya adalah Aku bebas. Ayo coba semuanya dinyalain lagi mic-nya terus bilang aku bebas. Aku bebas. Aku bebas. Bebas. Yeay. Tepuk tangan dulu dong adik-adik. Yeay. Oke. Nah, adik-adik mungkin adik-adik bertanya-tanya, "Hah, aku bebas?
Emang apakah maksudnya? Bebas apa? Emangnya kita semua ada di penjara, terus sekarang bebas atau gimana ya, Kak? Nah, Kak Kesha mau bagikan firman Tuhan adik-adik. Kalau kita sudah memperingati tentang Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian. Karena Tuhan Yesus diapain adik-adik? Bisa? Diselipkan. Selipkan. Ya, betul sekali. Tuhan Yesus itu disalibkan kenapa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak ya? Kenapa ya Tuhan Yesus disalib? Untuk menebus dosa kita. Untuk Ya, betul sekali Christine. Tuhan Yesus itu disalib untuk menebus dosa kita. Nah, yang punya dosa siapa adik-adik? Yang punya dosa Tuhan Yesus atau kita ya? Ya. Kita. orang. Ya, yang punya dosa adalah kita, tapi yang disalibkan adalah Tuhan Yesus. Nah, kenapa begitu ya adik-adik ya? Padahal mungkin kita berpikir, Aku bebas. Tuhan Yesus itu kan Maha Pengampun. Kayaknya nggak usah disalib kali ya. Kita diampuni aja kali ya. Itu udah cukup, nggak usah disalib kali ya. Kan bisa aja dong kalau misalnya kita berbuat dosa, terus Tuhan mengampuni kita, ya udah ya, Kesha jangan bandel lagi ya, kamu sekarang sudah diampuni dosanya ya, udah jangan berdosa lagi. Nah, bisa aja dong kalau gitu doang adik-adik. Tapi kenapa ya, kok Tuhan Yesus kenapa Bapa di surga tetap mengirimkan anaknya, mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita disalib. Nah, adik-adik, Kak Kesha mau bagikan dulu sebuah cerita. Ceritanya ini adalah tentang seorang hakim. Ayo coba semuanya bilang hakim. Hakim. Nah, Hakim. ya betul sekali. Adik-adik tahu nggak hakim itu siapa? Hakim itu apa sih? Hakim itu Apa? Hakim itu orang yang bekerja sebagai hakim itu tugasnya ngapain adik-adik? Ada yang tahu nggak? Wah, jadi Kak Kesha kasih tahu ya. Orang yang bertugas sebagai hakim itu adik-adik, tugasnya adalah untuk memutuskan hukuman untuk orang-orang yang bersalah. Nah, jadi seorang hakim itu harus adil adik-adik. Harus apa? Adil. Ya, betul sekali. Adil apa adik-adik? Misalnya nih contoh, ada orang yang mencuri. Wah, ketika ada orang yang mencuri terus ketangkep, hakim itu adalah orang yang memutuskan. Dia mencuri apa nih dia nih? Lalu berdasarkan kesalahannya dia layak untuk dihukum berapa lama, hukumannya apa yang tepat buat dia karena dia sudah mencuri. Nah, itu adalah tugas seorang hakim. Atau misalnya ada orang lagi yang ini adik-adik jahat, misalnya dia merampok, merampok rumah. Nah, ketika dia ketangkep dibawa ke hakim yang memutuskan, oke, kamu merampok ya. Berarti berdasarkan kesalahan kamu harus dihukum berapa lama. Nah, itu adalah tugas seorang hakim. Jadi hakim itu tugasnya memutuskan hukuman apa yang tepat untuk orang yang bersalah. Nah, itu adalah tugas seorang hakim. Nah, adik-adik tahu nggak? Ada seorang hakim yang dia bekerja dengan baik adik-adik, tapi ternyata anaknya si hakim ini itu nakal banget. Wah, dia punya anaknya nakal banget adik-adik. Waduh, dia suka bikin ulah pokoknya. Dia suka ngerjain temennya, dia suka jahat sama orang. Pokoknya anak ini nakal banget adik-adik. Sampai akhirnya suatu hari, karena anaknya ini nakal dan dia melakukan sebuah kesalahan adik-adik, dia jahatin orang, dia melakukan sebuah kejahatan, akhirnya ketahuan dan akhirnya anaknya ini ditangkap. Waduh, ya, ditangkap anaknya adik-adik. Dan ketika anaknya ditangkap, anaknya ini dibawa, ingat ya orang jahat itu tadi diperhadapkan kepada hakim. Jadi ketika anaknya dihadapkan kepada hakim, hakimnya siapa? Ya bapaknya sendiri adik-adik. Bapaknya kaget kan. Wah, ini anak saya nih yang ketangkep nih. Waduh, di satu sisi adik-adik, bapaknya ini pasti
sedih dong ya. Sedih, aduh gimana dong, ini anak saya nih yang ketangkep. Masa anak saya dihukum, ya kan? Ingat tadi kalau ada orang yang salah atau ada orang yang jahat ditangkap, hakim yang menentukan hukuman buat dia apa. Jadi bapaknya ini pusing adik-adik. Di satu sisi dia sedih, aduh anak saya lagi yang jahat. Berarti saya harus menentukan hukuman nih buat dia. Tapi di sisi lain adik-adik, dia tahu karena dia adalah seorang hakim dan seorang hakim itu harus adil. Pokoknya kalau salah berarti ya dihukum adik-adik. Nah, akhirnya dia berpikir gimana ya caranya. Berarti anaknya ini karena anaknya jahat harus dihukum nggak adik-adik? Iya, ya karena anaknya jahat maka anaknya harus dihukum. Nah, tapi terus gimana dong kalau dihukum? Nah, bapaknya sedih kan? Coba Noel duduk dulu Noel. Yo, dengarkan firman Tuhannya, duduk yang baik. Ya, terima kasih Noel, duduk yang baik ya. Sip. Nah, jadi adik-adik, bapaknya ini serba salah. Ya, dia pusing adik-adik. Tapi ternyata adik-adik, dia tahu nih kalau dia salah, dia harus dihukum. Ya, apa boleh buat karena dia seorang hakim yang adil, akhirnya dia memutuskan anaknya ini harus dihukum mati, adik-adik. Waduh, dihukum mati, adik-adik. Sedih nggak kalau misalnya tahu anaknya salah terus dihukum mati? Sedih nggak Audrey, Natasha? Sedih? Ya, sedih. Ya, pasti sedih. Nah, tapi adik-adik luar biasanya karena bapaknya ini sayang banget sama anaknya, akhirnya bapaknya ini adik-adik memutuskan untuk menggantikan anaknya yang dihukum tadi. Jadi menggantikan anaknya. Harusnya, coba Kak Kesha tanya nih, adik-adik kan tadi dengarkan cerita Kak Kesha. Kak Kesha tanya, yang salah bapaknya atau anaknya adik-adik? Anaknya, Kak. Anaknya. Tapi karena bapaknya ini sayang sama anaknya kan tetap harus dihukum. Tapi akhirnya yang dihukum siapa? Bapaknya, Kak. Bapaknya, betul sekali. Ya, jadi akhirnya bapaknya yang menggantikan dihukum. Ketika dikasih tahu adik-adik ke anaknya kan dikasih tahu ya sama petugasnya mungkin ya, dikasih tahu. Kamu bersalah, tapi kamu tidak dihukum. Waduh, anaknya senang adik-adik. Yeay, nggak jadi dihukum. Yeay, bebas, senang gitu. Terus dikasih tahu lagi sama petugasnya. Ya, kamu tidak jadi dihukum karena yang menggantikan, ada orang yang menggantikan kamu untuk dihukum. Waduh, anaknya kaget. Siapa ya yang menggantikan aku untuk dihukum? Ternyata yang menggantikan dia untuk dihukum siapa adik-adik? Bapaknya. Papanya, betul. Waduh, ketika anaknya tahu, jadi ternyata papa saya yang menggantikan saya untuk dihukum. Waduh, adik-adik, anaknya sedih sekali. Anaknya merasa bersalah, adik-adik. Oh, papa saya yang tidak bersalah, jadi harus menggantikan saya yang bersalah. Nah, tapi disitulah adik-adik, karena papanya ini sangat sayang sama dia, akhirnya papanya ini yang adalah seorang hakim, dia yang akhirnya menggantikan anaknya untuk dihukum mati. Sehingga anaknya tidak mendapatkan hukuman apapun. Dan di sini anaknya punya satu kesempatan. Karena sudah dikasih kesempatan untuk hidup, anaknya punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Berarti hidupnya nggak boleh jahat lagi, nggak boleh sembarangan lagi. Karena dia sudah digantikan oleh papahnya. Ya, dia punya kesempatan kedua untuk menjadi lebih baik lagi adik-adik. Nah, itu adalah cerita seorang hakim dan anaknya. Kasih tepuk tangan dulu dong adik-adik. Yeay. Nah, terus apa dong Kak Kesha hubungannya sama firman Tuhan hari ini? Nah, Kak Kesha mau bagikan satu ayat firman Tuhan adik-adik. Nah, kita baca dulu yuk di dalam Efesus 1 ayat 7. Ayo, siapa di sini yang udah bisa baca? Coba angkat tangan. Angkat tangan bilang saya. Oh iya, saya. Ya,
Udah bisa baca? Kalau udah bisa baca, kita baca. dosa Belum. Bareng-bareng bacanya. Ya, bareng-bareng ya. Dalam hitungan ketiga, ingat kalau baca firman Tuhan dari ayat 1 ya adik-adik ya. Baca dari Efesus 1 ayat 7 baru sebab di dalam dia dan seterusnya. di dalam Belum, bareng-bareng. 1, oleh 3. Efesus di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Amin. Tepuk tangan dulu adik-adik. kasih karunia-Nya. Iya, terima kasih Audrey dan Natasha. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan berkata, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, adik-adik, cerita tentang Bapak Hakim dan anaknya tadi, itu mirip adik-adik seperti kita dan Tuhan Yesus. Tadi yang punya dosa, yang punya salah adalah anaknya. Tapi yang dihukum siapanya adik-adik? Papanya. Nah, sedangkan kalau kita dengan Tuhan Yesus, yang punya dosa siapa adik-adik? Kita atau Tuhan Yesus? Kita. Nah, tapi yang dihukum siapa? Yang dihukum? Tuhan Yesus, betul sekali. Tuhan Yesus yang dihukum untuk menggantikan kita. Nah, adik-adik, tadi Kak Kesha sempat sebutkan kalau Allah itu, ya Allah kita itu maha bijaksana. Di dalam kebijaksanaannya, yang pertama, adik-adik ingat, Allah itu adil. Ayo coba semuanya bilang, Allah itu adil. Allah itu adil. Yes, betul sekali. Terima kasih adik-adik. Itu adil. Iya, terima kasih. Nah, jadi adik-adik yang pertama Allah itu adil. Ketika adik-adik ingat nggak dulu ketika di Taman Eden, ketika ada Adam dan Hawa, dan ketika Tuhan Allah berfirman, kamu jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Karena kalau kamu makan, kamu akan mati. Wah, waktu itu Tuhan Allah bilang seperti itu. Ya kan? Nah, ketika Tuhan Allah bilang seperti itu, tapi akhirnya Adam dan Hawa makan buahnya, ingat kalau makan buahnya nanti jadi mati. Waduh. Nah, Tuhan Allah nggak mungkin dong bilang, nggak jadi deh, nggak jadi mati deh. Nah, kalau Tuhan Allah bilang begitu, berarti Tuhan Allah nggak adil adik-adik. Itu sama aja Tuhan Allah melanggar firman-Nya sendiri. Nah, Tuhan Allah itu adil. Ya, jadi Allah itu adil. Ketika dia bilang, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu akan mati. Ya beneran harus mati adik-adik. Kalau kamu berbuat dosa, kamu akan mati. Ya beneran harus mati adik-adik. Tapi di dalam keadilannya, yang kedua adik-adik harus ingat, Allah itu juga penuh kasih. Ayo coba semuanya bilang, penuh kasih. Yeah. Pakai gerakan dong, pakai gerakan. Penuh kasih. Penuh kasih. Yeah, tangannya gini dong. Mana tangannya? Yeah. Penuh kasih. Coba love mana? Mana Audrey tangannya? Audrey, Natasha tangannya? Asila. Mana tangannya gini? Iya. Oh iya, kalau Gabe gini ya, boleh kayak gini ya. Nah, jadi Allah itu walaupun dia adil, tapi dia juga penuh kasih. Ya, karena dia sayang banget sama kita manusia, adik-adik. Akhirnya dia yang menggantikan. Ya, Allah yang mengutus anaknya yang tunggal, yang cuma satu-satunya, yaitu Yesus untuk menggantikan kita. Nah, jadi adik-adik, Allah kita itu luar biasa. Ada dua hal yang hari ini Kak Kesha bagikan. Allah itu maha bijaksana. Yang pertama, Allah itu apa adik-adik? Adil. Ayo coba semuanya bilang, Allah itu adil.
Allah itu adil. Allah itu adil. Yang kedua, Allah itu Adil. yang kedua, Allah itu penuh kasih. Ya, betul ya. Jadi hari ini ada dua kita belajar. Yang pertama Allah itu adil, yang kedua Allah itu penuh kasih. Jadi akhirnya adik-adik karena dia adil dan penuh kasih, itulah kenapa akhirnya dia yang berkorban. Ya, dia mengutus anaknya yang berkorban buat kita. Nah, sehingga kalau kita sudah ditebus, sudah ada orang yang mati buat kita, akhirnya kita menjadi anak-anak yang sudah bebas dari dosa. Ayo coba semuanya, tangannya dua-duanya diangkat ke atas, terus bilang, sudah bebas dari dosa. Sudah bebas dari dosa. Yeay. Iya, betul. Kalau orang bebas tuh biasa aja sedih gitu kayak sudah bebas dari dosa. Gitu atau senang adik-adik? Sudah bebas dari dosa. Yang mana? Senang dong, betul. Harus senang, happy. Karena kita sudah dibebaskan. Yes, sudah bebas dari dosa. Wah, ya. Jadi kita semua sudah bebas dari dosa. dari dosa. Betul sekali Asila ya. Jadi kita sudah dibebaskan dari dosa. Nah, sekarang Kak Kesha tanya, ayo. Kalau kita sudah dibebaskan dari dosa, kita udah nggak berdosa lagi nih adik-adik karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Sekarang Kak Kesha tanya, boleh nggak ya kalau kita nakal lagi? Nggak boleh, Kak. Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh nggak ya kalau kita berbohong lagi? Nggak boleh. Boleh nggak ya kalau kita mencuri lagi? Nggak boleh. Boleh nggak ya kalau kita melawan orang tua lagi? Nggak boleh. Boleh adik-adik. Kenapa nggak boleh? Karena kita semua sudah bebas dari dosa. Ya, yang tadinya kita punya dosa banyak banget. Kita ngomong kasar, waduh, jadi satu dosa. Kita bohong, jadi satu dosa. Kita nakal sama teman, wah kita jadi punya satu dosa. Dosa kita yang banyak itu adik-adik sudah dibebaskan, ya sudah dibuang karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Nah sekarang kita sudah bebas dari dosa, tidak boleh berbuat dosa lagi. Nah, ini ada firman Tuhan nih. Ayo Noel duduk dulu Noel. Yuk Noel duduk dulu. Yuk, nah anak baik duduk dulu ya. Yuk, nah kita baca firman Tuhan nih. Kak Kesha bacakan buat adik-adik ya. Ada firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 13 ya. Kak Kesha akan bacakan buat adik-adik, dengarkan baik-baik ya. Ayatnya bunyinya seperti ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, jadi menurut firman Tuhan ini adik-adik, kalau kita sudah dibebaskan dari dosa, jangan berbuat dosa lagi. Ayo coba semuanya bilang, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Ya, betul. Jangan berbuat dosa lagi karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita sudah bebas. Ye, tadi kan udah bebas sama-sama ya. Sudah bebas dari dosa. Ye, gitu ya. Kita sudah dibebaskan dari dosa. Jadi jangan berbuat dosa lagi adik-adik, ya. Berarti sekarang sudah tidak boleh bohong lagi. Kita harus hidup di dalam firman Tuhan, hidup jadi anak-anak yang baik. Ya, karena kita sudah ditebus dari dosa. Kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Ayo coba semuanya bilang, hidup untuk menyenangkan Tuhan. Hidup untuk menyenangkan Tuhan. Ya, betul sekali. Ya, jadi sekarang jangan bikin Tuhan sedih lagi. Jangan bikin Tuhan marah lagi. Tapi kita harus hidup menyenangkan Tuhan. Coba Kak Kesha tanya, kira-kira
Apa aja ya yang Tuhan itu senang kalau kita ngapain? Ayo. Tuhan itu disenangkan kalau kita ngapain? Coba, siapa yang bisa jawab? Tuhan itu senang kalau kita ngapain? Kalau kita apa? Apa, Noel? Hibur. Ya. Memuji Tuhan. Ya, betul Asila. Tuhan itu senang kalau kita memuji Tuhan. Betul. Apalagi? Berdoa. Berdoa, betul. Tuhan itu senang kalau kita berdoa. Apalagi? Rajin sekolah Membaca. Ya, betul. Ya, betul. Tuhan itu senang kalau kita rajin sekolah minggu, rajin membaca Alkitab. Betul. Apalagi Tuhan itu senang kalau kita ngapain? Tadi kan berdoa, memuji Tuhan, baca Alkitab, sekolah minggu. Apalagi? Tuhan senang nggak kalau kita membantu orang tua? Senang. Senang, betul. Tuhan senang nggak kalau kita ngasih semangat ke teman kita? Senang. Nah, Tuhan senang nggak kalau kita memberi? Senang. Senang ya. Jadi semua itu yang tadi Kak Kisha sebutkan itu bisa kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Jadi adik-adik ingat, mulai hari ini saya, adik-adik, kita semua sudah bebas dari dosa. Kita Tuhan juga Kenapa, Boas? Tuhan suka kalau kita apa, Boas? bangun pagi. Apa? Ya, Tuhan tuh suka kalau kita tadi memuji Tuhan, berdoa, berbuat baik, ya itu Tuhan senang. Makanya mulai sekarang, karena kita sudah ditebus, kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik, siapa yang mau hidup menyenangkan hati Tuhan? Angkat tangannya bilang saya. Saya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Jadi mulai sekarang ingat harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Oke? Nah, jadi ayat hafalannya adik-adik untuk hari ini nih dicatat nih ayat hafalannya, ayo. Dicatat. Nanti dibuat videonya dikirim ke kakak sekolah minggu ya. Ayo, dicatat ayat hafalannya dari Yohanes 8 ayat 36. Ayo, Yohanes 8 ayat 36 bunyinya pendek kok adik-adik. Bunyinya adalah, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, yuk kita baca bersama-sama ya. Coba di-unmute dulu mic-nya, dinyalakan mic-nya. Nah, kita baca dari alamatnya dulu ya. 1, 2, 3. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu dong adik-adik. Terima kasih. Nah, jadi ini adalah ayat hafalannya. Adik-adik bisa hafalkan dan jangan lupa dibuat videonya, nanti dikirimkan ke kakak koordinatornya. Oke adik-adik? Nah, jadi itu aja untuk firman Tuhan hari ini, adik-adik. Sebelum kita tutup, berarti Kak Novi ada 3 pertanyaan ya Kak? Seperti biasa ya Kak? Betul Kak Stevi. Iya, Kak. Oke, kalau gitu Kak Kisha kasih pertanyaan ya. Adik-adik yang bisa jawab bisa raise hand. Adik-adik tahu nggak caranya raise hand? Coba. Oh ya, coba raise hand dulu. Waduh, udah jago nih. Christine, Gabriel, Gabe. Coba raise hand. Raise hand dulu, raise hand. Noel. Ya, raise hand. Manuela juga bisa. Asila bisa nggak Asila? Raise hand. Queen? Di bawah itu ada tulisan reactions. Adik-adik klik. Terus di situ ada gambar tangan begini nih. Ini raise hand namanya. Ya, betul ya.
Bisa? Nanti kalau udah raise hand, jangan dihilangin dulu raise hand-nya ya. Nanti Kak Kesha aja yang hilangin. Nanti biar Kak Kesha tahu nih siapa aja yang angkat tangan. Oke? Oke. Kak Kesha akan berikan pertanyaan kepada adik-adik semuanya. Dengarkan baik-baik. Siap-siap untuk raise hand. Jangan dijawab dulu ya. Pokoknya raise hand dulu. Kalau Kak Kesha udah tunjuk, baru kalian jawab. Oke? Oke. Kak Kesha mau berikan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Tadi Kak Kesha cerita tentang seorang bla 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 dan anaknya. Nah, seorang apa tadi Kak Kesha cerita? Oke, tunggu Kak Kesha lihat dulu nih. Gabe dulu ternyata yang raise hand. Gabe, tadi Kak Kesha cerita tentang siapa dan anaknya? Nggak kedengeran? Di-unmute dulu. Hakim. Seorang hakim dan anaknya. Betul. Tepuk tangan. Ya, berarti Gabe dapat 1 poin ya. Dicatat oleh Kak Novi. Terima kasih Gabe. Oke. Sip. Pertanyaan yang kedua. Ayo siap-siap ya. Pertanyaan kedua. Tadi Kak Kesha cerita tentang seorang hakim dan anaknya. Nah, sayangnya si anaknya, si hakim ini itu keren kan, hakimnya baik. Tapi dia punya anak yang nakal. Terus akhirnya anaknya ini nakal dan dia ditangkap. Nah, setelah ditangkap, dia diberikan hukuman adik-adik. Nah, tapi pertanyaan Kak Kesha nih, setelah anaknya ditangkap dan diberikan hukuman, terus kelanjutannya gimana? Apakah anaknya yang dihukum atau siapa ya? Nah, coba. Coba Kak Kesha tanya dulu sama Christine. Nah, Christine yang angkat tangan duluan. Kelanjutannya gimana tuh, Christine? Anaknya diganti. Anaknya diganti bapaknya yang dihukum. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Christine. Christine dapat 1 poin ya, dicatat oleh Kak Novi juga. Thank you Christine. Nah, jadi akhirnya anaknya digantikan oleh bapaknya. Selamat hari buat. Dan kenapa itu digantikan adik-adik? Karena bapaknya sayang sama dia. Sama seperti Tuhan Yesus dan kita. Ya, sama seperti Allah Bapa dan kita. Tadi Kak Kesha sebutkan bahwa Allah itu maha bijaksana. Ada 2 tuh tadi. Bijaksana yang seperti apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Allah itu bijaksana ada 2. Ada 2 kotak tuh tadi. Yang satu Allah itu apa? Yang kedua Allah itu apa? Ayo Noel. Ayo Noel. Bentar. Apa Noel? Yang pertama Allah itu? Ada yang ingat? Apa Noel? Ada yang ingat yang lainnya? Allah itu apa? Kak Kesha kasih clue deh. Allah itu yang pertama Allah itu apa? Iya. Noel lupa ya? Yang lainnya? Ada yang ingat? Oh, Asila. Yo, Asila. Apa Asila? Adil dan kasih. Ya, betul. Tepuk tangan buat Asila. Allah itu yang pertama Allah itu adil dan Allah itu yang kedua penuh kasih. Ya, tepuk tangan. Asila dapat 1 poin ya. Jadi Allah itu adil dan penuh kasih. Terima kasih adik-adik semuanya yang sudah menjawab. Selamat ya tadi buat Gabe, buat Christine, buat Asila yang dapat 1 poin. Dan jangan lupa ayat hafalannya dilakukan. Oke? 100 poin. Kenapa? 100 poin? Dapat 1 poin, Pak. Kak. Iya. Sip. Ya, berarti sudah dapat poin. Berarti sekarang apakah ada tambahan pengumuman, Kak Novi? Nggak ada. Tidak ada, Kak. Tidak ada. Berarti sekarang kita langsung doa ya, Kak Novi ya? Iya, boleh, Kak. Ya. Oke. Kak Glenn mau menampilkan ayat hafalan, Kak? Iya, Kak, ada Kak. Ada ya? Oh. Ada. Silakan Kak Gren. Ini disable sih, host disable participant screen sharing. Boleh Oh. Oke, sebentar ya.
Sendiri. Oke, silakan Kak Gren. Oke. Udah kelihatan adik-adik? Sudah Kak. Udah. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini ada ayat hafalan. Kemarin Kak Alek belum masukin. Mungkin terskip ya. Ini dari Farel yang ayat hafalan di tanggal 10 April. Halo salam Kak. Aku mau baca Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Oke, terima kasih Farel. Lalu ada juga dari Nathanael yang tanggal 10 April. Kak, Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Terima kasih. Lanjut yang tanggal 17 Aprilnya yang minggu kemarin. Salam Kak, 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Terima kasih. Oke, keren Nathanael. Salam Kak. Lanjut, ini ada aktivitas dan ayat hafalan dari Christine. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Oke, terima kasih Christine. Ini ada Dik Viola, ada aktivitasnya dan ini ayat hafalannya. Terus 6 6 ayat ayat 20. duduk Sebab kamu kamu telah telah dibeli beli dan dan harganya harganya telah telah lunas lunas dibayar. bayar. Karena Karena itu itu muliakanlah kalau Allah enggak dengan dengan tubuhmu. tubuhmu. Wah, keren ya Viola ya. Multitasking. Lanjut, Terus ada dari Edgar, ada aktivitas dan ini ayat hafalannya. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oh, oke, terima kasih Edgar. Lanjut, ada dari Gabi. Ini ayat hafalannya. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Tuhan semua berkati. Terima Dadah. kasih Gabi. Om. Lanjut dari Gabriel, ada aktivitasnya dan ini ayat hafalannya. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini ada juga dari Ivana, ada aktivitasnya juga dan ayat hafalannya. 1 Korintus 6
1 Korintus 6 Asila, ayat Kak. 20. Oh, ini Asila ya? Salah nama. Sebab Maaf ya. kamu Tuker telah berarti. kamu telah dibeli dan dan harganya harganya telah telah lunas lunas dibayar. dibayar. Karena itu, muliakanlah muliakanlah Allah Allah dengan dengan tubuhmu. tubuhmu. Oke, maaf ya, namanya ketuker nih berarti ini. Nah, ini berarti Ivana ya? Iya. Korintus 6 6 ayat ayat 20. 20. Sebab Sebab kamu kamu telah telah dibeli dibeli dan dan harganya harganya telah telah lunas lunas dibayar. dibayar. Karena Karena itu, itu muliakanlah muliakanlah Allah Allah dengan tubuhmu. Dan yang terakhir, ini aktivitas dari Noel. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah mengumpulkan aktivitas dan ayat hafalannya. Ditunggu minggu depan lagi ya. Dadah. Sip, Kak Stevi. Bisa tutup dalam doa, Kak. Baik, terima kasih Kak Gren. Tepuk tangan dulu dong adik-adik. Yeay. Berarti adik-adik luar biasa ya yang sudah mengumpulkan ayat hafalan minggu lalu, berarti hebat semuanya. Nah, berarti sekarang Kak Kesha mengingatkan ayat hafalan yang minggu ini. Jangan lupa nanti dibuat juga videonya ya, dikirimkan kepada Kak Gren, oke? Nah, kalau gitu sekarang kita mau tutup dalam doa, tapi sebelum itu Kak Kesha mau tanya, siapa yang mau didoakan? Ayo, ada yang enggak yang mau didoakan? Ada yang mau titip didoakan? Yang lainnya? Apakah ada yang lagi sakit? Atau yang keluarganya lagi sakit mungkin? Ada? Nggak ada? Puji Tuhan ya, kita semua sehat-sehat ya. Aku mau wandakan. Kenapa, Boas? Oh, enggak. Oke, yuk kalau gitu, kalau nggak ada, berarti sekarang kita mau berdoa. Ayo, kalau berdoa gimana? Posisinya gimana, yo? Tangannya dilipat, coba semuanya tangannya gini dilipat. Mana? Kak Kesha belum lihat, Queen. Mana Queen tangannya? Tangannya dilipat. Ya, betul Queen. Baik. Audrey dan Natasha, kita mau doa tangannya dilipat. Ayo, Audrey, Natasha. Tangannya dilipat. Yuk. Nah, mana Natasha? Tangannya dilipat. Ya, betul sekali. Manuela, mana tangannya? Ya, yuk tangannya dilipat, matanya ditutup ya. Yuk, matanya ditutup. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus sudah memberkati kami. Kami bisa sekolah minggu, kami bisa memuji Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, hari ini kami belajar tentang firman-Mu. Kami mengucap syukur karena kami sudah bebas. Kami jadi anak-anak yang sudah merdeka dari dosa. Tuhan, ajari kami untuk tidak berbuat dosa lagi. Ajari kami untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami setelah ini mau melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati kami semuanya, Tuhan berkati keluarga kami, mama, papa, adik, kakak kami, berkati sekolah kami Tuhan, supaya kami jadi anak-anak yang pintar, yang cerdas di sekolah, dan bisa mendapatkan nilai yang bagus. Dan kami serahkan seluruh hidup dan pertumbuhan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik kita akan mendengarkan doa berkat. Jadi kita akan melihat video berikut ini. Adik-adik bisa perhatikan baik-baik. Ya, apakah sudah terlihat? Pensil bergunanya untuk apa sih? Kenapa?
Yuk, apakah sudah terlihat Kak slide-nya? Sudah, Kak. Udah ya, oke. Yuk kita perhatikan baik-baik ya. Kita akan doa berkat bersama-sama. Adik-adik, semuanya tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, taat pada perintah orang tua, perintah guru, dan perintah kakak-kakak sekolah minggu ya. Mari kakak undang engkau bersama-sama melipat tanganmu, tutup mata, dan sebelum kakak memberikan doa berkat, kakak akan berdoa buat adik-adik semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami semua anak-anak sekolah minggu boleh bersama-sama mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Kami percaya Tuhan, ketika kami mencari Engkau, Engkau akan membela kami satu persatu. Berkati setiap anak-anak yang saat ini dan sebentar lagi akan menghadapi ujian, atau ada yang menghadapi tryout, ada yang mengikuti ulangan-ulangan, dan semua pelajaran yang mereka ikuti. Biarlah Tuhan menolong setiap anak-anak kami. Berikan kecerdasan, berikan kepandaian, berikan roh takut akan Tuhan, sehingga setiap anak-anak adalah anak-anak yang benar-benar membanggakan. Bukan hanya membanggakan Tuhan Yesus, tapi membanggakan orang tua mereka, membanggakan guru-guru mereka, dan kami percaya dengan begitu nama Tuhan boleh dipermuliakan. Hamba berdoa pada hari ini untuk anak-anak yang saat ini mungkin sedang terbaring sakit. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong dan menyembuhkan mereka, supaya pada waktu yang akan datang boleh benar-benar memiliki kesehatan sempurna sehingga bisa mengikuti ibadah dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini dan kami mau bersama-sama tutup dengan doa berkat. Mari adik-adik, saya undang engkau bangkit berdiri, kakak akan memberikan doa berkat. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai hari-harimu mulai dari sekarang sampai Maranatha, Dia datang menjemput engkau kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kalau gitu sekarang terakhir kita mau foto bareng. Ye. Yuk adik-adik kita foto bareng. Yang foto berarti Kak Kesha atau Kak Novi? Kak Stevi boleh, Kak? Oh iya, yuk. Boleh yuk. Yuk semuanya dinyalakan kameranya. Kita foto bersama ya. Ayo, ada fotonya yang baik dong posisinya. Senyum. Audrey dan Natasha yang baik posisinya, yuk. Ayo, nah. Kayaknya jangan ditutupin. Oke, ya. Gabe, senyum. Edgar, Viola mau ikut foto? Edgar, Viola? Ini enggak gitu. Love. Oh, belum. Oke, yuk. Yuk, kalau gitu kita foto senyum. Manuela, Boas. 1, 2, 3. Sekali lagi. Yang paling manis. 1, 2, 3. Gini. Lihat kamera. Yeay. Terima kasih adik-adik. Tuhan Terima Yesus kasih. memberkati. Tuhan berkati. Dadah. Dadah, sampai jumpa di depan. Dadah. Tuhan berkati ya. God bless you juga, Gabe. God bless you, Manuela dan Boas. Selci dan Nathanael. Dadah. Yeay. Dadah Edgar, Viola.
Dadah Nathanael. Dadah. Dadah.